وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kawan muslimin dan muslimat jemaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ceramah hari ini yaitu Allah dan malaikat suka kepada manusia-manusia yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan umatnya sampai akhir zaman. Hari jemaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada prinsipnya manusia itu ciptaan Allah yang paling sempurna. Untuk itu kita selalu mengandalkan akalnya dan pikirnya. Karena itu kita sebagai manusia harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat suka kepada rumah-rumah yang selalu mengaji di rumahnya, maka senang dia datang tiap hari. Yang kedua, apabila tiap malam solat tahajud, maka senang pada sajadah-sajadah yang dipakai untuk 5 waktu dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang ibu-ibunya setiap masa dan bagi apapun selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Kemanapun pergi, dia pun pergi bekerja, berkebun, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, kita ingat kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah, salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kalau kita sanggup melaksanakan tiap hari 33, ditambahkan lagi 50, ditambahkan lagi 100, tambahkan lagi 1000, maka selawat Nabi inilah yang mengantarkan kita sampai akhirat, sampai di kubur kelak, melindungi kita. Sedangkan mengaji kita tiap hari 1 juz 1 jam, 1 juz 1 ayat artinya, maka kita menikmati pada kesenangannya malaikat itu ke rumah bermain di situ mendengar dan senyum. Ya, apalagi selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana zikir ini dilakukan oleh anak-anak kita. Ada hafiz Al-Quran, itu luar biasa. Maka bapak ibunya ini sudah mendapatkan tiket surga dari Allah Subhanahu wa taala karena hafiz Al-Quran. Sedangkan bapak ibunya, neneknya, kakek yang sudah meninggal, maka ditarik oleh anak yang hafiz Al-Quran ini masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah punya anak-anak soleh dan solehah yang punya hafiz Al-Quran. Itu merupakan motivasi kita pada keluarga dan tetangga kita akan lebih banyak hafiz Al-Quran. InsyaAllah kota Kendari ini, Sulawesi Tenggara ini akan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang ibu meninggal, bapak dikawal oleh seorang para ulama semua meninggal itu, maka harumnya bukan main. Setelah dikuburkan beberapa hari kemudian, maka datanglah kepada anaknya. Maka dia bertanya, "Mak, kenapa kamu datang lagi kepada saya? Bagus sekali ini, indah sekali rumahnya ibu ini." Ketika itu cerita anak itu kepada sahabat-sahabat dan ahli tafsir mimpi, maka sahabat-sahabat yang ini cerita bahwa ibunya itu selalu mengaji tiap hari, selalu mengerjakan apa saja bismillahirrahmanirrahim dan lalu zikir kepada Allah. Dan malaikat datang kepada kubur itu tidak sanggup mendatangkan kepada kuburan itu. Karena apa? Dihalangi atau ditutup dengan pagar betis oleh sholawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Mukarrar Nakir kembali kepada Allah menghadap, "Ya Allah, saya tak bisa menghadap kepada almarhum ini, ibu ini. Kenapa? Amalan apa yang dilaksanakan?" Ketika diselidiki, ditanya kepada anaknya itu, ibu selalu mengaji tiap hari, selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka malaikat datang lagi menghadap kepala dan kakinya, tidak bisa masuk lagi. Kenapa? Ibunya selalu bersedekah tiap hari, tiap subuh bersedekah kepada
yatim piatu. Maka apalagi segala ini bulan Ramadan, apabila kasih makan, berbuka puasa sampai kenyang, maka Allah memberikan telaga kausar yang pernah habis itu nanti di akhirat maupun kelak kemudian hari. Maka malaikat datang lagi kepada tubuhnya di atas, maka tak bisa datang lagi mungkar dan nakir. Kenapa? Karena tubuhnya diselimuti oleh Al-Quranul Karim. Ternyata ibu ini masih hidupnya selalu baca Al-Quranul Karim. Maka malaikat itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menghadap lagi. Ya sudah, kata Allah, berikanlah dia surga. Tanpa pertanyaan ibu ini langsung mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap hari istiqomah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya salawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu mengamalkan dan mengaji satu juz dengan artinya dan amalkan kepada anak-anaknya, dan anaknya menciptakan anak yang soleh dan solehah, sehafiz Al-Quran. Itulah kita masyarakat yang dibutuhkan oleh manusia itu. Maka dunia pun dimanapun berada yang hafiz Al-Quran ini disenangi oleh masyarakat. Bersyukurlah waktu itu kepada manusia yang mempunyai hafiz Al-Quran, ibu-ibunya yang soleh, anak-anak yang soleh dan solehah. Maka kita akan dunia dan akhirat kita dapat kita raih mendapat surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang bersering bersedekah, maka di Allah berikan pintu sedekah. Apa yang puasa kita berikan pintu puasa Ramadan tersebut. Apapun pintu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diberikan amal-amalan di dunia ini, maka kita dapat di akhirat kelak. Ini hanya sementara kita dimiliki, dimanapun kita kejar dia akan habis. Tetapi hidup yang sebenarnya adalah di akhirat ini. Untuk itulah kita kejarlah dunia akhirat, maka kita akan dapat dua-duanya. Untuk itu marilah kita Ramadan ini, 10 Ramadan ini kejar, kita dapat Lailatul Qadar. InsyaAllah kita mendapatkan nikmat ketemu Ramadan akan datang. Karena Ramadan tahun depan akan datang ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kita kepada Allah menikmati Ramadan yang akan datang tahun depan. InsyaAllah yang hadir di sini merupakan hadir majelis ilmu, yaitu taman-taman surga. Taman-taman surga itu jelas mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Mekah sana ada Hajar Aswad, itu batu surga. Di Madinah sana ada Raudah, yaitu di Madinah makam Nabi Muhammad, Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, semua di situ Raudah itu akan ditarik oleh Allah di surga. Di sini letak di sinilah, di masjid inilah, di taman-taman surga ini, masjid ilmu inilah kita adakan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita hari ini jangan lewatkan zikir terus di masjid. Kita tidur sebentar, dan ketika subuh kita datang ke masjid berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tips sedikit kepada kaum muslimin dan muslimat ini, kita ingatkan, kita wasiat ini laksanakan solat Lailatul Qadar. Kadang-kadang kita enggak paham pada solat Lailatul Qadar ini enggak pernah dilaksanakan oleh saudara-saudara kita. Maka kita laksanakan solat Lailatul Qadar ini hanya 2 rakaat. InsyaAllah kenikmatannya luar biasa. Hanya kita niat usulli sunan fi Lailatul Qadar mustaqbilal qiblat lillahi ta'ala. Saya niat solat Lailatul Qadar 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Pada rakaat pertama ini kita baca Al-Fatihah, lalu yang kedua baca surat Al-Ikhlas sebanyak 7 kali. Lalu kita rukuk sujud bangun lagi, maka Al-Fatihah baca lagi Al-Fatihah, setelah itu baca juga Al-Ikhlas 7 kali. Setelah itu salam, maka kita jangan pergi kemana-mana, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa zikirnya? Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, sebanyak 70 kali. Jadi kita mohon ampun kepada Allah dan aku taubat kepadanya. Itu artinya. Jadi kita supaya kita keliru, maka kita surah Ikhlas ini tekan kita ini. Qul huwallahu ahad,
Allahu Samad dan seterusnya tekan 7 kali supaya tidak keliru. Sedangkan zikirnya itu luas digunakan cepat Allah. 1 ini 3, 1, 2, 3. Dan ini 15, kan 15, 30 semuanya. Kembali lagi, Astaghfirullah wa atubu ilaih, jadi 60. Tutup dengan 20 kali, Astaghfirullah wa atubu ilaih, Astaghfirullah wa atubu ilaih. Semuanya 70 kali. Cukup kita berdoa kepada Allah, maka Rasulullah ini akan mengantarkan kita, insya Allah kita dapat Lailatul Qadar. Apa yang diminta, insya Allah kita panjang umur, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umur semua, dilimpahan. Semoga kota Kendari ini, Sulawesi Tenggara diberikan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah terbaik singkat ini. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد